Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian Islam yang dahulu tentang rumah akal dan rumah suci. Kita lanjutkan kesempatan kali ini tentang mi'raj, derivasi spiritual. Jamaah peserta kajian Islam yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari langit yang rendah ke langit yang lebih tinggi dalam peristiwa mi'raj bukan berarti perjalanan antar planet yang hanya terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Mi'raj merupakan derivasi atau pengembangan jenjang spiritual yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan spiritual itu sebagaimana tahapan benda mati yang tidak kenal tumbuh-tumbuhan, sehingga benda mati berupa air, mineral, unsur hara itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang tidak kenal binatang, sehingga tumbuh-tumbuhan itu dimakan binatang. Binatang ditundukkan manusia. Manusia berakal tidak paham terhadap manusia beriman. Manusia beriman tidak bisa menjadi nabi, dan nabi tidak bisa berfungsi sebagai rasul. Jadi ada 7 jenjang spiritual pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 7 langit tempat singgah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mi'rajnya. Pada langit pertama, beliau digambarkan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari tanah atau benda mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit kedua, langit kehidupan. Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga, langit nafas. Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat, langit akal. Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima, langit iman. Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam, langit nubuwah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ketujuh, langit risalah. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam yang semula mengantarkan beliau kemudian berkata, hanya sampai di sini saya ditugaskan Allah untuk mengantarkan engkau ya Rasulullah. Selanjutnya pada majelis Rasulullah hendak berjumpa dengan Allah, saya tidak sanggup masuk ke dalamnya. Silakan Rasulullah sendiri yang menghadap ke Sidratul Rabbani, Allah sang pemanggil, yang menjalankan Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Inilah tanda bahwa manusia itu lebih tinggi 1 derajat dari malaikat. Jamaah peserta kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momen pertemuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan momen melihat kebenaran. Momen itu di dalam sholat dinyatakan dengan cara duduk. Ketika kita sedang duduk, kita membaca At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Sebagaimana saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Segala kehikmatan milik Allah
segala ibadah dan segala kebaikan milik Allah. Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat dan berkah untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi salam itu. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kesejahteraan bagiku dan bagi orang-orang yang berjalan menuju engkau, yang mengabdi dan beramal soleh. Nah, salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah sebuah ujian dari Allah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kesejahteraan individu. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mau menerimanya. Seolah-olah beliau mengatakan, kesejahteraan itu hendaklah jangan hanya untuk saya. Bagaimana dengan anak istri saya, tetangga-tetangga saya, bangsa saya, jenis saya umat manusia. Nah, seketika itu para malaikat terperangah melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia benar-benar wakil semesta bawah yang sedang berjumpa dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun berdendang dengan bersaksi, memuji serta mendoakan kesejahteraan dan berkah senantiasa tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pengalaman para malaikat yang telah menyampaikan salam dan berkah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jamaah peserta kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan momen melihat kebenaran. Momen itu di dalam sholat dinyatakan dengan cara duduk. Ketika kita sedang duduk, kita membaca At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Sebagaimana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Segala kehikmatan milik Allah, segala ibadah dan segala kebaikan milik Allah. Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat dan berkah untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi salam itu. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kesejahteraan bagiku dan bagi orang-orang yang berjalan menuju engkau, yang mengabdi dan beramal soleh. Nah, salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah sebuah ujian dari Allah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kesejahteraan individu. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mau menerimanya. Seolah-olah beliau mengatakan, kesejahteraan itu hendaklah jangan hanya untuk saya. Bagaimana dengan anak istri saya, tetangga-tetangga saya, bangsa saya, jenis saya umat manusia. Nah, seketika itu para malaikat terperangah melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia benar-benar wakil semesta bawah yang sedang berjumpa dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun berdendang dengan bersaksi, memuji serta mendoakan kesejahteraan dan berkah senantiasa tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pengalaman para malaikat yang telah menyampaikan salam dan berkah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jamaah peserta kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
merupakan momen melihat kebenaran. Momen itu di dalam sholat dinyatakan dengan cara duduk. Ketika kita sedang duduk, kita membaca At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Sebagaimana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah. Segala kehikmatan milik Allah, segala ibadah dan segala kebaikan milik Allah. Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat dan berkah untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi salam itu. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kesejahteraan bagiku dan bagi orang-orang yang berjalan menuju engkau, yang mengabdi dan beramal soleh. Nah, salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah sebuah ujian dari Allah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesejahteraan individu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerimanya. Seolah-olah beliau mengatakan, kesejahteraan itu hendaklah jangan hanya untuk saya. Bagaimana dengan anak istri saya, tetangga-tetangga saya, bangsa saya, jenis saya umat manusia. Nah, seketika itu para malaikat terperangah melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia benar-benar wakil semesta bawah yang sedang berjumpa dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun berdendang dengan bersaksi, memuji serta mendoakan kesejahteraan dan berkah senantiasa tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengalaman para malaikat yang telah menyampaikan salam dan berkah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Demikianlah pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan uraian hikmah ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.